Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025. Tapi belum masuk ke materinya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. IHSG hari ini itu naik lumayan tinggi 1,49% ya ke mendekati area resist. Jadi untuk minggu ini IHSG naik dan ya semoga aja sih untuk besok di hari Jumat hari terakhir untuk minggu ini IHSG bisa breakout ya, semoga aja itu harapan kita. Tapi kalau misal gagal breakout, nah itu yang perlu diwaspadai ya, takutnya kalau misal IHSG di hari Jumat gagal breakout itu ada potensi koreksi dan ya nggak menutup kemungkinan saham-saham mungkin yang udah naik lumayan tinggi juga ada kemungkinan koreksi. Jadi untuk IHSG besok Jumat pantau 8.300 aja ya. Kita lihat apakah bisa break di atas 8.300-an atau enggak. Kalau kita lihat untuk hari ini transaksi IHSG di hari Jumat tanggal 23 Oktober sih asingnya net buy ya, dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini itu adalah saham-saham dengan fundamental yang bagus, saham-saham utama IHSG. Bank BCA asingnya masih net buy walaupun cuma 126 M untuk hari ini. Kemudian selain di saham Bank BCA, hari ini untuk asing masuk lagi di Telkom ya, dan harga sahamnya lanjut naik setelah kemarin koreksi ya. Hari ini naik cukup tinggi untuk Telkom, itu akumulasi 250-an M untuk asingnya. Kemudian di sini yang tambah menarik lagi untuk IHSG hari ini di Bank BRI sama Bank Mandiri asing udah mulai masuk dengan jumlah yang lumayan banyak ya. Jadi semoga aja di hari Jumat besok itu masih bisa naik dan kalau bisa ya breakout ya untuk IHSG buat level baru lagi. Tapi misal pun koreksi ya mudah-mudahan koreksi wajar kalau melihat asing udah mulai masuk di saham-saham ini ya. Oke, ini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing untuk hari ini, hari Kamis, ada Bank BRI, Mandiri, Telkom, Bank BCA, Pegas, ASI, UNVR. Kemudian untuk saham yang paling banyak didistribusi oleh asing, hari ini ada PTRO, net sell 146,3 M ya. Kemudian BRMS, hari ini asingnya keluar lagi 62 M, Raja, Brand, CDIA. Kalau kita lihat untuk nilai secara keseluruhan sih ya hari ini IHSG di hari Kamis ini diakumulasi asing lumayan banyak. Semoga aja minggu ini bisa break ya, tinggal besok Jumat aja sih. Pantau level ini 8.300 break di atas itu berarti tren IHSG lanjut bullish, dan untuk target price selanjutnya untuk IHSG kalau emang bagus ya cukup tinggi loh di 8.300-an atau kita 8.700-an ya, sorry itu resist atau target price IHSG selanjutnya ya. Kita ikuti aja gimana perkembangannya untuk minggu ini sih dan bulan ini juga ya, bulan Oktober masih pantau 8.300 untuk resist IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG. Coba kita akan lihat untuk kondisi market ya secara global hari ini tanggal 23 Oktober untuk Bitcoin masih di area 100-an, 109 ya. 109.000 US dolaran. Jadi untuk hari ini itu untuk Bitcoin naik 1,9% sampai kita update video ini ya. Kemudian kita lihat lagi ke bawah untuk harga emas mulai rebound ya. Jadi secara tren kemarin itu koreksi lumayan dalam, ternyata di hari kemarin tuh hari Rabu ya. Untuk emas ada perlawanan naik dan close di area resistnya hari ini, masih penentuan ini masih apakah akan lanjut bullish atau koreksi. Harga sekarang pas jam 7 malaman ini ada di level 4.100-an ya, dan ini area support untuk XAUUS ya.
support atau resist. Ini mungkin resist ya karena kemarin udah jebol sampai ke 3.900-an dan ini naik lagi ke 4.000-an, itu berarti area resist. Kita lihat untuk nanti malam. Untuk hari ini ada indikator ini ya. Kemudian untuk besok ini yang jadi pusat perhatian mungkin untuk US dollar ya, dan apa-apa yang ditransaksikan dengan US dollar tak terkecuali XAU emas itu bisa dipantau untuk indikator inflasi Amerika. Inflasinya sama, kemudian inflation rate-nya secara tahunan naik 0,2 poin ya. Jadi kita lihat aktualnya gimana, apakah bagus atau enggak. Kalau inflasi Amerika hijau gitu warnanya, ya bagus untuk US dollar dan itu ada potensi bikin emas koreksi lagi. Ya, mungkin itu sih ya, nanti malam untuk hari ini jam 21 sih kalau kita lihat di sini. Kita lihat gimana untuk aktual dari existing home sales ya. Oke, itu untuk harga emas. Kita lihat untuk selanjutnya harga minyak ya. Pas video ini kita buat, untuk harga minyak udah mulai rebound lagi. Hari ini naik cukup tinggi ternyata ya. Entah ada apa ini, naik 5%-an, 6% bahkan untuk crude oil. Setelah kemarin itu terakhir kita bahas harga minyak itu ada di level 58-an ya, dan harga-harga di bawah di level itu 50-an itu cukup menarik buat di buy karena mendekati harga rata-rata biaya produksi minyak global. Jadi ya kalau mau entry di harga-harga itu ya, kalau ini udah naik 5%-an ya agak telat sih. Kita lihat untuk technicalnya. Ini udah mulai melandai naik di level 61,9 untuk WTI. Kita agak telat kalau mau entry, tapi disclaimer ya kalau mau follow trend. Untuk sentimennya apa ya? Saya nggak terlalu mengikuti untuk sentimen minyak, tapi mungkin buat teman-teman yang mau cari itu bisa fokus aja ke supply demand ya, demand. Jumlah produksi biasanya itu yang menggerakkan harga emas, harga minyak ya. Kalau misal produksi Timur Tengah mau dipangkas produksi minyaknya, yaitu biasanya harga minyaknya naik. Tapi kalau biaya untuk produksinya diperbanyak, nah itu biasanya harga minyaknya turun. Mungkin pantau level itu. Sama inventory minyak Amerika ya, biasanya dirilis tiap minggu ya. Untuk inventory minyak di Amerika itu juga bisa dipantau sih, mungkin buat teman-teman yang mau cari sentimen untuk harga crude oil. Tapi ya seperti kemarin, untuk harga biaya produksi rata-rata itu di angka 50-an kalau nggak salah untuk sekarang ya. Nggak rata-rata sih, itu apa ya, kebanyakan ya. Oke, itu untuk harga minyak ya, hari ini naik cukup tinggi. Kalau mau buy agak telat. Tapi disclaimer, bukan hanya WTI, Brent juga naik 5%-an. Kita lihat untuk nilai tukar rupiahnya agak melemah ke 16.600-an. Itu untuk kondisi marketnya. Untuk besok Jumat masih pantau 8.300 intinya ya untuk IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG. Selanjutnya kita akan cek saham yang pertama, yaitu saham perbankan dulu, BBCA. Hari ini aslinya masih net buy ya, walaupun nggak sebanyak yang kemarin. Tapi paling nggak ini bisa break lagi dan bertahan di atas 8250. Plus 8325 untuk Bank BCA. 8.325 untuk harga penutupannya ya. Jadi untuk IHSG kalau besok nggak koreksi dalam atau bisa bertahan di area resist ya, kemungkinan Bank BCA juga bisa bertahan di atas 8.250. Ya selama asing nggak distribusi aja, kemungkinan si Bank BCA aman di level ini ya. Apalagi kalau kita lihat IHSG udah naik cukup tinggi dan untuk saham utamanya masih jauh dari harga tertingginya.
ya harusnya lebih condong buat naik ya. Kalau misal turun itu malah kesempatan mungkin buat teman-teman yang belum sempat punya harga di bawah ya. Itu untuk saham Bank BCA coba kita lihat untuk transaksinya hari ini. BBCA masih net buy walaupun cuma seratusan M ya. Tapi kalau kita lihat untuk minggu ini itu udah masuk dengan jumlah yang sangat besar. 2,5 triliun ya untuk asing masuk di BBCA untuk minggu ini. Kalau kita lihat lebih detail hari ini yang distribusi asing juga sih sebenarnya ya. Cuman yang nampung juga asing ini. Yang distribusi untuk asingnya ada ZP sebesar 290-an M, kemudian AK juga net sell 90-an M, YU net sell 50-an M, dan yang akumulasi juga asing yaitu RX sebesar 366 M. Untuk lokalnya net sell ya, dan cukup banyak broker-broker retail yang mungkin hari ini taking profit di saham Bank BCA. YP, CP, XL, PD, CC, SQ, OD, XT ini net sell ya kalau kita lihat di sini. Dan yang akumulasi RX versi asing, BK versi asing, KZ versi asing. Mudah-mudahan kalau melihat transaksi hari ini ada potensi naik untuk BBCA besok di awal market. Tapi paling nggak kalau misal nggak naik itu ya mudah-mudahan masih bisa bertahan di atas 8.250 untuk minggu ini. Yaitu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ya. BRI hari ini asing mulai masuk dengan jumlah yang lumayan ya, dan harga sahamnya naik cukup tinggi 3,24% ke level 3.820, dan ini secara teknikal hari ini berhasil break ya setelah kemarin 2 hari itu mencoba break di atas 3780 gagal terus. Hari ini berhasil close di atas itu. Close-nya di 3.820 untuk Bank BRI. Jadi untuk besok ya semoga aja masih bisa bertahan di atas 3780, itu udah cukup bagus ya. Mungkin lanjut lagi minggu depan selama nggak ada sentimen negatif aja. Untuk Bank BRI sendiri, resist selanjutnya untuk harga sekarang itu ada di 3.900. Mungkin buat teman-teman yang tadi itu sempat ambil buy ya, semoga aja besok lanjut naik, dan kalau untuk swing target price-nya di 3.900. Siapa tahu bisa langsung ke sini kan? Ada yang tahu untuk besok gimana? Coba kita lihat untuk hari ini siapa yang masuk di saham BBRI. Hari ini tanggal 23 Oktober ya, untuk saham Bank BRI diakumulasi oleh AK, ZP, YU versi asing. Yang masuk asing dan yang keluar didominasi lokal, dan lokalnya pun juga banyak broker-broker retail. Mungkin hari ini pada taking profit ya, setelah kemarin ambil di bawah mungkin ya, semoga aja seperti itu. YP net sell 93M, CC, XL, XI, SQ, CP, PD, OD net sell, dan ini broker domestik ya atau lokal ini. Jadi kemungkinan besar banyak retail yang hari ini keluar di saham Bank BRI, jadi harga sahamnya naik. Lihat transaksi hari ini mudah-mudahan bisa hijau di awal market ya. Tapi kalau misal tiba-tiba banyak retail bisa masuk ya, itu ada potensi koreksi selama nggak jebol aja di bawah 3780. Mudah-mudahan aman ya untuk Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI masih ya pantau 3780 ini kalau merah. Tapi kalau hijau target price-nya di sini ya, untuk resistance-nya di 3.900. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini juga lumayan tinggi kenaikannya, close di 4430, akhirnya bisa break ya di atas 4390. Setelah kemarin 2 hari juga mencoba break gagal, hari ini berhasil. Disertai akumulasi asing lagi ya, jadi mudah-mudahan untuk minggu ini bisa bertahan aja di atas 4390 untuk besok Jumat, itu udah bagus. Kalau bisa bertahan ya mudah-mudahan di hari Seninnya itu ngegas naik ya, mudah-mudahan. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini Bank Mandiri asingnya net buy, dan yang masuk itu ada
ada AK ya. Jadi AK selain masuk di Bank BRI juga akumulasi di Bank Mandiri sebesar 278,6 M ya. Versi asing. Kemudian selain AK ada CC, TP yang juga NetBuy ya, dan yang keluar hari ini untuk asingnya ada BK, KZ. Ya lebih banyak kan asing masuk sih. Untuk asingnya akumulasi, untuk lokalnya net sell, jualan, dan cukup banyak juga broker retail yang hari ini taking profit ya di saham Bank Mandiri. Mudah-mudahan taking profit. Untuk besok ya pantau ini berarti ya 4390, semoga nggak jebol aja kalau misal koreksi. Tapi kalau hijau itu resistnya lumayan tinggi. Apakah bisa ke 4600-an atau enggak untuk besok hari Jumat aja ya. Kita lihat besok ya gimana volume untuk IHSG dan Bank Mandiri. Kalau volumenya sangat bagus ya nggak menutup kemungkinan kan bisa ke level ini. Untuk Bank BCA aja bisa naik sampai 5%, 7% sehari, masa Bank Mandiri nggak bisa ya. Jadi tergantung gimana buyer sama sellernya, tergantung volume transaksinya ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Pantau 4400, 4390, semoga nggak jebol. Selanjutnya, ini kita akan cek Bank BNI ini yang naiknya hari ini lumayan tinggi ya, 5%-an. Setelah 3 hari beberapa kali itu mencoba buat break di atas 4130 gagal terus. Akhirnya hari ini juga berhasil break dan ini breaknya menjauh ya dari level 4130, jadi cukup kuat untuk kenaikan harga Bank BNI hari ini. Dan emang karakternya kadang seperti ini ya. Jadi untuk besok ya selama nggak jebol aja di bawah 4130 itu masih aman ya. Kalau mau entry itu malah kesempatan yang bagus kalau bisa koreksi ke level ini ya. Kalau bisa koreksi, tapi kalau hijau lanjut naik ya di sini target price-nya di 4460, 4450 itu area resistennya untuk Bank BNI. Kita lihat untuk transaksinya hari ini asing tadi NetBuy kalau nggak salah, cuman kayak kena menyesuaikan banknya ya. Hari ini asing NetBuy sebanyak nggak banyak banget sih ya ternyata, tapi udah bisa naik lumayan tinggi. NetBuy cuman untuk asing hari ini tanggal 23, malah net sell ya. Net sell 15 juta. 15 15,6 juta. Ya, masuk sama yang lain nggak beda jauh. Untuk asingnya, lokalnya sendiri net net ya nggak beda jauh juga ya, ya masuk yang keluar. Cuman mungkin karena banyak retail yang hari ini taking profit, jadi harga sahamnya naik karena biasanya kan kalau ya termasuk saya sendiri ya sukanya pasang sell limit itu di harga yang lebih tinggi dari running trade-nya. Otomatis kalau sell di harga yang lebih tinggi dari running trade, match kemakan ya naik kan harga sahamnya. Jadi seperti itu ya kenapa lokal retail keluar harga sahamnya naik, karena mekanisme pembentukan harganya seperti itu. Jadi kalau misal running trade-nya sekarang di 4240, 4250 itu kan biasanya kita pasang sell itu di 4260, 80-an kan. Jadi otomatis kalau match di harga yang lebih tinggi dari running trade-nya ya kan hijau. Jadi seperti itu ya. Kenapa kok naik? Untuk Bank BNI, lihat hari ini sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak, cuman karena banyak yang taking profit, ya naik. Jadi untuk besok agak rawan koreksi kayaknya untuk Bank BNI, cuman kalau tiba-tiba hijau kan ya nggak ada yang tahu. Pantau resistennya aja di 4450. Cukup tinggi sebenarnya, tapi nggak menutup kemungkinan. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita cek Telkom ya. Telkom hari ini ngegas lagi setelah kemarin koreksi ke area support, hari ini ngegas. Jadi untuk Telkom ini cukup bagus polanya ya. Ini naik nyentuh 3280, tapi habis itu open gap bawah, koreksinya ke area support 3150 dan hari ini ngegas naik 6%-an. Jadi untuk Telkom semoga aja besok bisa hijau di akhir minggu ini ya, di hari Jumat.
Itu target price-nya lumayan tinggi sih di 3.500. Semoga aja bisa ke level itu. Dan volatilitasnya beberapa hari terakhir ini cukup tinggi ya, jadi nggak menutup kemungkinan bisa nyentuh level ini untuk besok. Tinggal bisa breakout atau enggak ya. Atau mungkin teman-teman yang kemarin ketika koreksi ke area support ambil buy, ya ini kan udah floating profit lumayan ya. Kalau mau mungkin pasang trailing stop ya disclaimer ya. Atau kalau mau taking profit misal besok naik ya bisa pertimbangkan ketika mendekati 3.500. Nggak harus di 3.500. Mendekati level itu berat buat naik lagi ya, mending sebagian diamankan aja. Nanti kalau turun kan bisa ambil buy lagi. Jadi memaksimalkan floating profitnya ya. Kalau kita lihat transaksinya hari ini aslinya masuk di saham Telkom, yang masuk itu ada AKDX, KZ, RX, YU versi asing. Yang keluar aslinya CC 13,8M, jadi lebih banyak yang masuk ya. Dan untuk lokalnya net sell, banyak retail juga yang hari ini taking profit di saham Telkom, mudah-mudahan ya. Lihat transaksinya hari ini sih ya, mudah-mudahan bisa hijau dulu di awal market. Di awal market ya, cuman kalau di pertengahan jalan ya itu tergantung siapa sellernya, siapa buyernya. Resistnya masih di 3.500, mendekati level itu, pantau aja kalau besok hijau. Kalau gagal breakout ya kalau mau sebagian diamankan sih, disclaimer takutnya koreksi kan. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham ASII, ini juga naik lagi ya, dan akhirnya berhasil break. Kemarin sih, dari kemarin itu berhasil break di atas 6 ribuan. Hari ini close di 6325, naik 2%-an, itu lumayan sih untuk ASII. Untuk ASII resistnya di sini ya, target price-nya di 7 ribuan, dan kayaknya buat ke level itu ya mungkin aja ya untuk ASI ini, karena valuasi di harga sekarang pun juga belum terlalu mahal untuk saham ASI ini. Cuman hati-hati, semakin tinggi itu kemungkinan volatilitasnya semakin nggak menarik. Karena ya perusahaannya sangat, ya kita tahu sendiri ya karakternya gimana. Kita lihat untuk transaksinya gimana untuk saham ASI. Hari ini tanggal 23 untuk ASI diakumulasi oleh YU, KZ versi asing. Tapi yang keluar juga masih lumayan banyak ya. Untuk lokalnya net sell, kenal aslinya net buy. Net buy sebanyak hari ini 70M ya, net buy 70M. Dan ini untuk lokal sebagian broker retail pada keluar. YU rata-rata belinya di 6250 dan harga sekarang 6325 floating profit. Tapi YU itu bukan karakter yang scalpingan ya. Jadi mudah-mudahan untuk besok untuk ASI masih lanjut naik. Kalaupun turun, pantau aja 6150, selama nggak jebol, trennya masih aman bullish ya. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang hari ini di distribusi asing cukup banyak dan harga sahamnya koreksi. Koreksi itu pun setelah nyentuh resist di 7750 ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah taking profit di resistannya ya selamat, dinikmati dulu ya, jangan perlu langsung kayak lagi di PTRO, apalagi kalau misal besok jebol 7125. Pantau aja level ini ya. Ini open gap atas, naik ke resist, gagal breakout dan turun mendekati supportnya. Walaupun ada sedikit perlawanan naik, ini close di 7250, cuman perlu hati-hati kalau misal besok merah. Apalagi kalau sampai jebol 7100 ya mending wait and see aja dulu. Karena harga sekarang kan juga di pucuk ya hitungannya untuk saham PTRO ini. Walaupun koreksi 3%-an ini hitungannya masih di pucuk. Kalau jebol di bawah 7100 ya potensi ke 6100. Hari ini net sell tadi 100-an M ya untuk asing di saham PTRO. Kita lihat apakah ada yang nampung atau enggak. CC, AK ini versi asing, BK versi asing jualan ya. Jadi di distribusi asing ditampung oleh lokal, XL, YP, XC ya yang nampung broker-broker ini dan turun ya. Jadi perlu hati-hati, mungkin kalau sampai besok jebol 7100
buat teman-teman yang punya posisi jangan buru-buru buat average dan kalau nggak mau cut ya, tapi kalau mau di-cut loss juga disclaimer sih. Resiko ditanggung masing-masing. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya ini kita akan cek saham CDIA. Hari ini CDIA naik 1,33, turun, tapi volatilitasnya masih nggak terlalu menarik sih, di sini-sini aja di range area 1800 sampai 1930. Jadi kalaupun mau entry itu momentum bagusnya ketika berada di area 1800 ya. Kalau di 1850 ini juga agak nanggung sih, mending wait and see aja. Apalagi ini ya, untuk beberapa hari terakhir untuk saham CDIA itu sideways di level itu aja. Dan nggak terlalu rame juga sih kalau lihat transaksi hari ini. Ini kita bisa lihat barang-barang malah didominasi broker lokal retail yang masuk. XL, YP, XI, SQ ya. Jadi hati-hati aja kalau misal besok lanjut naik ya pantau 1800, semoga nggak jebol. Kalaupun jebol ya tunggu lagi di support selanjutnya 1700. Oke, itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita cek saham JAR ya. JAR setelah waduh ini saham itu sebenarnya belum lama IPO ya. IPO itu tahun 2022 dan kalau mengikuti IPO-nya, habis IPO itu naik tinggi, tapi habis itu turun cukup dalam ya. Ketika naik itu ada, kalau nggak salah NI atau siapa itu yang akumulasi banyak, ternyata digoreng beberapa waktu belakangan ini. Dan setelah sekian lama ARB ini arah-arah. Hari ini pun arah lagi 24% dan apakah ada potensi naik lagi atau enggak? Di harga sekarang itu nggak murah ya untuk cari itu mahal. Ini sahamnya punyanya anaknya Haji Isham itu. Dan coba kita lihat transaksinya bagaimana di harga sekarang, XL, BK, XI yang masuk dan hitungannya ya nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget ya. Jadi ini harga sahamnya ya harga-harga saham gorengan buat scalping aja. Mungkin buat teman-teman yang hari ini ambil buy dan floating profit, nggak ada salahnya buat pasang antisipasi atau trailing stop kalau tiba-tiba turun ya. Tapi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini saham-saham kebutuhan kelapa sawit kah? Waduh, PBV-nya 24. Untuk pendapatannya sih sebenarnya bagus ya, naik, tapi valuasinya nggak murah. Dan ini pun juga kalau nggak salah mau bagi dividen atau enggak ya. Bagi dividen ya, walaupun nggak terlalu banyak. Payout rasionya cuma dibagikan 2 tahun setelah IPO ya, bagi dividennya itu. Kita lihat untuk masih cukup rendah. Jadi dari awal IPO itu untuk saham yang floating di masyarakatnya itu ya di angka di belasan persen ini. Jadi buat naikin harga saham sih kalau mau ya harusnya nggak susah ya buat pengendalinya. Dan ya untuk harga sekarang sih nggak murah, tapi kalau teman-teman mau scalping disclaimer. Hati-hati aja ya dan jangan terlalu banyak. Oke, itu untuk saham JAR. Selanjutnya kita akan cek saham WIFI ya. WIFI hari ini tanggal 23 ada sedikit akumulasi sih. Ya, retail sebagian masuk, sebagian keluar. Kita lihat untuk candle-nya untuk saham WIFI gimana hari ini tanggal 23 hijau ya, walaupun cuma 4, sekian persen, tapi paling nggak hijau. Open gap atas, jadi di awal market itu langsung open gap atas, opennya di resist 3.200-an dan sempat naik cukup tinggi ke 3450-an, cuman habis itu ada perlawanan turun. Untuk resistnya di sini cukup tinggi ya, 3720 dan supportnya di 3200 itu jadi supportnya lagi untuk saham WIFI. Jadi untuk
besok Jumat ya semoga aja nggak jebol ini 3.200, soalnya kalau jebol ya potensinya ke 3.020 untuk WIFI. Ya transaksinya hari ini asingnya NetPay. Oh enggak sih ya, Netsel ini cuman yang masuk juga banyak, yang keluar juga lebih banyak ternyata. eh Ya kalau besok nggak terlalu volatile ya, mungkin untuk WiFi sideways dulu di arah sini. Tinggal pantau aja 3.200, semoga nggak jebol ya. Kalau jebol ya wait and see aja dulu lah. Oke, itu untuk saham WiFi. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. Hari ini BRMS koreksi ya. Tadi itu, oh enggak, hijau tapi enggak terlalu tinggi. Setelah kemarin dijaga di area 885, hari ini cuma naik 1,10% ke 920 ya. Paling enggak masih dijaga sih untuk sampai hari Kamis ini ya. Enggak tahu untuk besok Jumat, semoga aja enggak jebol. Aslinya hari ini net sell tadi 60-an M ya, net sell. Tapi kalau kita ikuti untuk BRMS itu hitungannya asing masih punya barang cukup banyak ya beberapa waktu terakhir ini di saham RMS, bahkan sempat dalam satu hari itu masuk 1 triliun ya, kapan itu ya. Untuk hari ini hitungannya didistribusi untuk BRMS ya, didistribusi oleh asing ada OD, YU, CC, Netsel. Untuk lokalnya ya nampung sebagian retail sih, jadi hati-hati kalau misal besok merah. Ya berdoa aja semoga nggak jebol di bawah 885 ya buat teman-teman yang udah punya posisi. Ini masih di area support sebenarnya kalau mau entry untuk swing kalau bisa naik ya. Cuman kalau turun di bawah 8.080 mungkin 880 turun di bawah itu ya yang nggak ada salahnya juga buat diantisipasi kan, karena harga sekarang juga nggak murah dan udah lumayan tinggi. Kita lihat juga untuk harga emas, coba nanti malam gimana ya. Itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita cek saham FUTR yang hari ini naik ya setelah kemarin naik pun habis itu turun lagi, naik 1,97%. Jadi untuk saham-saham seperti ini ya agak ya amannya buat scalping aja, udah profit lumayan diamankan ya, jangan terlalu berharap profit sampai puluhan persen. Kalau apalagi kalau masuknya banyak ya, yang ada malah nanti turun kan sayang. Kita cek untuk FUTR hari ini transaksinya gimana. Ya masih seperti ini nilainya. Ada sedikit akumulasi sebenarnya ya. Cuman buat scalping aja karena ini saham yang cocoknya buat scalping ya. Profit lumayan diamankan dan floating loss nggak sesuai harapan ya. Mending diantisipasi aja. Mungkin buat patokan, lihat transaksi hari ini ada sedikit akumulasi sih. Siapa tuh besok naik kan. 830 ya buat level baru di atas itu, apalagi buat level baru di atas 870 berarti bullish lagi. Tapi ini sih apa ya, lihat karakternya ini agak agak mengkhawatirkan ya. Kalau misal sampai nyangkut di saham seperti ini agak mengkhawatirkan. Jadi kalau mau trading tinggal sesuai prediksi awal atau enggak. Kalau enggak sesuai prediksi ya diantisipasi aja. Support kuatnya di 530 dan resisten kuatnya di harga tertingginya waktu itu 870. Oke, itu untuk saham FUTR. Selanjutnya yang terakhir ya, ini kita akan cek saham Pipa. Pipa ini saham siapa yang trading di sini? ARA ya hari ini 24%, dan ya saham-saham dengan pola seperti ini ya. Mungkin buat teman-teman jangan terlalu FOMO, open gap atas, kemudian open gap bawah, open gap atas, open gap bawah, walaupun kesannya bisa bikin cepat kaya kalau arah ya, cuman susah buat masuk sesuai dengan harga yang kita inginkan. Karena kalau kita misal hari ini close-nya di 462 tapi kita berharap bisa masuk di 470 ya, tiba-tiba langsung open di harga arah kan.
Itu susahnya. Kalau turun malah ambil buy, yang ada malah ARB. Jadi saham-saham seperti ini ya mending udahlah biarin aja ya. Atau kalau teman-teman emang minat ya jangan terlalu banyak masuknya itu di saham seperti IPA ini. Ya, transaksi hari ini ada XLXI yang net buy paling banyak, yang distribusi MG ini 14 M-an ya. Hari ini tanggal 23, MG-nya distribusi dan harga sahamnya ARA loh. Jadi hati-hati kalau besok merah ya, bisa ARB kalau merah, tapi kalau hijau ya berarti ya buat scalping aja. Mungkin teman-teman yang udah floating profit jangan terlalu berharap naik puluhan persen ya, takutnya nanti malah turun kan sayang floating profitnya, mending naik lumayan diamankan aja. Oke, itu untuk saham pipa dan ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.